Hah? PO? Apaan tuh? Halo, aku Tiara. Hari ini kita bakal bahas gimana sih cara membuat purchase order yang benar. Ini penting banget loh, khususnya kalau kamu mau bekerja sebagai admin, purchasing, akuntan, business owner, ataupun apapun. Jangan sampai pas atasan kamu nyuruh kamu minta PO ke klien, kamu malah pasang muka bingung. Purchase order adalah konfirmasi resmi pesanan. Dokumen purchase order umumnya dikirim dari pembeli ke vendor yang mengesahkan pembelian. Purchase order meliputi banyak informasi, termasuk di dalamnya nama perusahaan yang membeli barang atau jasa, tanggal, deskripsi, dan jumlah barang atau jasa, harga, alamat surat, informasi pembayaran, alamat faktur, hingga nomor pesanan pembelian. Setelah ada PO, barang pun dan jasa yang diinginkan menjadi milik konsumen. Inilah yang menjadikan PO sangat penting. PO adalah dokumen tertulis yang adanya transaksi jual beli yang membuktikan kesungguhan konsumen. Setelah adanya PO, barang dan jasa yang disediakan penjual resmi menjadi milik pembeli setelah dilakukan pembayaran. Nah, purchase order ini digunakan karena beberapa alasan yang penting. Karena yang pertama, membuat tujuan yang jelas. Hal ini dalam membantu kepastian pembelian ataupun pengecekan formal jika pesanan tidak dikirimkan tidak sesuai dengan yang telah disepakati sejak awal. Yang kedua, membantu melakukan pengelolaan pesanan. Purchase order akan membantu dokumentasi resmi pengiriman yang masuk maupun yang tertunda, sehingga orang yang bertanggung jawab dapat melacak dan mengelola pesanan secara lebih efektif. Selanjutnya nih, yang ketiga, penganggaran. Pembeli dapat segera memasukkan biaya ke dalam anggaran perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan kepemilikan catatan yang jelas mengenai jumlah uang yang dikeluarkan dan tujuannya. Purchase order termasuk dalam dokumen yang mengikat secara hukum karena kontrak tersebut dapat diberlakukan antara dua pihak. Selanjutnya, purchase order itu jadikan penerbitan, pemrosesan, dan pencatatan yang merupakan cara yang bagus untuk membuat audit melacak jejak keuangan dalam sebuah perusahaan. Nah, kali ini aku mau kasih tahu langkah-langkah dalam membuat purchase order. Yang pertama, membuat daftar permintaan pembelian. Pembeli membuat daftar barang yang ingin dibeli, kemudian diserahkan pada departemen yang mengurus keuangan. Dalam proses ini terjadilah saat di mana perusahaan mendapatkan persetujuan untuk membeli barang dan jasa yang diinginkan. Pihak yang berwenang memberikan persetujuan dapat memilih untuk menyetujui, menolak, atau menandai permintaan untuk dilakukan diskusi lebih lanjut. Selanjutnya nih, pembeli menerbitkan pesanan pembelian. Purchase order umumnya dibuat menggunakan sistem pembelian elektronik. Setelah departemen pembelian menyetujui permintaan pembelian, pembeli akan mengeluarkan purchase order kepada vendor. Selanjutnya nih, vendor meninjau PO. Vendor akan meninjau purchase order secara menyeluruh termasuk syarat dan ketentuan. Setelah vendor menyetujui pesanan pembelian, mereka menyiapkan barang atau jasa yang akan dikirimkan. Jika vendor tidak memiliki barang atau masalah lain sama pemesanan, hal ini bisa didiskusikan kembali. Nah, yang terakhir adalah pembeli melakukan pencatatan pesanan pembelian. Langkah terakhir dalam proses purchase order ini terdiri dari pembeli yang mencatat purchase ordernya. Setelah langkah-langkah dalam purchase order di atas selesai, barang atau jasa dikirim lalu diperiksa. Setelah itu, vendor mengeluarkan faktur kepada pembeli, pembayaran dilakukan, dan transaksi selesai. Nah guys, untuk kalian semua yang pekerjaannya berhubungan dengan purchase order atau pembeli yang memesan barang maupun jasa, menurut kalian penting gak sih adanya purchase order ini? Ya penting banget dong. Selain bisa memantau jejak audit, bisa juga mengikat secara hukum jika terjadi suatu hal yang merugikan salah satu pihak. Oh iya, kalau informasi yang aku berikan tadi menurut kalian masih kurang, kalian bisa tuh cari-cari di artikel di website resmi, dan jangan yang abal-abal ya. Ataupun kamu bisa pergi ke perpustakaan di daerah kamu untuk cari-cari tahu sambil refreshing. Sampai sini aja pertemuan kita kali ini. Cek video kita yang lainnya juga ya. Dijamin gak kalah bermanfaat juga loh. Malahan kamu bakal dapetin info-info seru menarik yang lebih
wow banget dari video ini juga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah!